Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin, pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini tanggal 26 April 2021 kami berada tepat di depan Islamic Center Syekh Saleh Ar-Rajihi, Muara Seberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Insyaallah pagi ini kita akan melakukan wawancara dengan Buya kita Muhammad Al-Fisham LCMA tentang bagaimana perkembangan mulai dari proses berdiri Islamic Center ini, kemudian perkembangan latar belakang yang menjadikan akhirnya kita mendirikan Islamic Center di Muara Seberut ini, kemudian bagaimana perkembangannya. Maka daripada itu, kaum muslimin, pemirsa Surau TV, jangan lewatkan wawancara kita bersama Buya kita Muhammad Al-Fisham LCMA. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita sapa Buya kita sebagai narasumber pada pagi hari ini. Kita sapa. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair, Allah yabarik fiikum. Baik Buya, kita awali dari wawancara kita ini. Islamic Center Syekh Saleh Ar-Rajihi Muara Seberut ini Buya, itu didirikan semenjak kapan Buya? Ya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pondok pesantren atau Islamic Center ya, markas Islami Syekh Saleh Ar-Rajihi ini selesai pendiriannya itu adalah pada tahun 2013. Akan tetapi ini adalah kelanjutan dari fikrah atau ide yang dimunculkan oleh di waktu itu adalah Syekh Ibrahim Al-Maghamisi, bahwasanya beliau waktu itu ada sebagai atase agama Arab Saudi, di mana pada tahun 2010 kita melakukan daurah di Muara Seberut, dan dilihat kondisi pada saat itu ya, pada saat itu Ustadz Buya hadir di sini, kemudian beberapa orang yang lain termasuk juga atase agama Arab Saudi yaitu Syekh Ibrahim An-Nughaimsi dan beberapa orang Arab. Di sini masih ada Ustadz Idris, dan beliau Masya Allah Idris Batubara, beliau adalah sesepuh yang sama-sama kita hormati, dan memang beliau sudah tua pada saat itu. Kami menginap di rumah beliau di Muara Seberut, dan Masya Allah kita angkat tangan kepada beliau, di mana beliau Semangatnya, kalau tidak salah tahun 70-an kayaknya ya, beliau diutus ke sini oleh Ormas Al-Wasliyah. Syekh melihat pada saat itu kaum muslimin, anak-anak muslim yang bersekolah di Muara Seberut dari pedalaman, di mana mereka sekolah SD ada di sana, tapi SMP dan SMA ada di lokasi ini ya. Mereka tinggal belum ada pembinaan, ada tinggal di pastoran ya. Kemudian ada tinggal di rumah-rumah kaum muslimin. Maka pada saat itu muncullah ide dari Syekh, bagaimana kalau seandainya kita juga memiliki sebuah markas atau sebuah Islamic Center yang menampung anak-anak kita yang muslim yang datang dari pedalaman, agar bisa diarahkan akidahnya menjadi kuat, tidak dipengaruhi oleh yang lain gitu ya. Nah, muncullah ide pada saat itu, dan walhasil hal itu berlanjut 2010, berlanjut dengan mencari lokasi tanah, dan subhanallah pada tahun 2011 ada yang menjual tanah. Nah,
mau jual tanah. Pada saat itu kalau tidak salah tanahnya sekitar 2 hektar. 2 hektar. Iya. Iya. Nah, lalu kita kumpullah dana. Iya. Para dai ya mengumpul dananya untuk menyumbang untuk pembebasan tanah ini. Walhasil alhamdulillah 2012 kalau tidak salah lunas tanahnya. Masya Allah. Kemudian mulailah proses pembangunan dan Syekh Ibrahim An-Nughaimisi, Masya Allah, beliau punya peran penting ya setelah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melobi Yayasan Wakaf Syekh Saleh Ar-Rajihi Iya. untuk membangun Islamic Center di sini. Islamic Center. Ya, maka mulailah pembangunan itu kurang lebih pada pertengahan tahun 2012 Iya. dan terjadilah kesepakatan dengan salah satu kontraktor yang sudah biasa Iya. bekerja sama dengan kantor atase Arab Saudi di Jakarta. Lalu mulailah pembangunannya, ya perizinan dan seterusnya. Kalau tidak salah pada saat itu dana yang dikucurkan adalah sebanyak 1 juta real. 1 juta real. 1 juta bukan 1 juta real, tapi 1 juta dolar. 1 juta dolar. Iya, 1 Kurang lebih juta rupiahnya dolar. berapa, Bu ya? Rupiahnya pada saat itu dolar kalau tidak salah 9 ribuan ya. 9.400 begitu ya. Kurang lebih Nah, 9M, Bu ya. 9M. 9M. Semua bahan-bahannya datang dari Padang, Bu ya? dari Padang. Masya Allah. Dan alhamdulillah peresmian kalau tidak salah itu terjadi pada bulan November dulu, Bulan November. 2013. 2013. Dan itu dihadiri oleh Wakil Menteri Agama, Wakil Menteri yaitu Bapak Nasir Umar, kemudian juga Wakil Menteri Pendidikan juga dihadiri oleh pada saat itu, kemudian datang oleh Dubes Arab Saudi, kemudian tamu-tamu dari Arab, kemudian Rektor Unan waktu itu juga ikut hadir, Bapak Wali Kota pada saat itu, Wali Kota Padang, Bapak Fauzi Bahar juga ikut hadir. Kebetulan waktu itu Bapak Gubernur tidak bisa hadir dan beliau sangat mensupport ya. Masya Allah. Pak Irwan Ya. ada kegiatan kalau tidak salah yang tidak bisa dia tinggalkan, dan alhamdulillah acaranya kita charter satu kapal pesiar. Masya Allah. Ya. Dan kita berangkat dari Teluk Bungus, kemudian kita sampai di sini turun peresmian, dan alhamdulillah keberadaan Islamic Center ini sangat disenangi dan diterima oleh masyarakat Muslim di sini. Di sini dulu ada klinik, Ya. ya klinik, karena bagian pelayanan yang harus kita lakukan itu adalah bentuk klinik. Klinik. Maka kliniknya pun dinamakan dengan klinik Ustadz Idrus, ya, karena Penghormatan. penghormatan untuk beliau. Masya Allah. Masya Allah. Oh ya, Buya, tadi Buya menyampaikan kepada kita semua bahwa yang menjadi latar belakang pembangunan Islamic Center itu adalah untuk memfasilitasi anak-anak kita yang mereka itu sekolah di kecamatan. Tadi Buya menyampaikan mereka tinggal di pastoran, maksudnya Iya, gimana, Buya? jadi begini, kebetulan bagian dari agama Nasrani, mereka lebih dahuluan punya gereja, Iya, iya. kemudian punya seperti Tempat asrama. ya di situ juga ada sekolah gitulah. Itu bagaimana dengan agama anak-anak kita, Buya, kalau seperti Tetap mereka di dalam agama Islam. Nah, namun ada yang kita dengar informasi gitu ya, bahwasannya ada yang mereka diajak untuk pindah agama gitu ya. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita, ya perhatian kita, bahwa anak-anak kita berada di posisi yang berbahaya dalam masalah akidahnya, kan gitu ya. Nah, itulah yang mungkin memicu ya
apa namanya dukungan dan support dari orang Rajhi untuk memberikan dana dan tidak tanggung-tanggung. Nah, 1 juta dolar ya yang mereka kucurkan, dan kayaknya ini yang termasuk bagian yang besar yang bantuan yang mereka lakukan untuk Indonesia. Ya, tadi juga Buya menyampaikan, luar biasa berarti semangat dai Buya ya. Awal-awal pembebasan tanah itu dai-dai Masya Allah. berkumpul, ya. Ya, jadi dai-dai yang di bawah dari bimbingan dan arahan dari kantor Atasy Arab Saudi diberikan semangat dan lalu mereka alhamdulillah mengumpulkan sebagian dari harta mereka. Dan kebetulan juga alhamdulillah dananya tanahnya pada saat itu kalau tidak salah seharga total semuanya 200-an juta lah. 200 juta. Alhamdulillah. Bisa Dan ini diselesaikan berapa tahun Bu ya? itu alhamdulillah tinggal proses sebenarnya, dan kita mengumpulkan tidak lama, mungkin 2 bulan kayaknya ya sudah terpenuhi. Baik Bu ya, kita lanjutkan. Sebagaimana kita melihat di lokasi kita ini, itu setiap beberapa meter itu banyak sekali bangunan-bangunan gereja. Dalam proses pembangunan Islamic Center kita ini, tentu dengan hadirnya agama Islam di tengah-tengah agama Nasrani, itu seperti apa tantangan yang dihadapi dulu Bu ya? Alhamdulillah untuk selama ini tidak ada, tidak ada tantangannya. Karena kita melihat masyarakat Mentawai itu sangat terbuka. Masya Allah. Nah, dan kita mengetahui bahwasannya masyarakat Muslim di perkotaan, ya di pasar lah istilahnya, itu dominan kaum muslimin, dominan. Tapi kalau sudah mulai ke pinggiran, nah, masuk pedalaman itu memang beragama. Nah, jadi di sini memang tidak ada masjid dekat sini. Yang ada dekat pelabuhan gitu ya. Nah, kita melihat Masya Allah dengan dapat kita tanah ini, dan ini adalah jalur jalan protokol ya, untuk menuju ke pasar, ke Muara Seberut. Dan ini sebuah daerah yang sangat strategis. Nah, dan alhamdulillah dalam perkembangannya bahwa berlanjut, tanah ditambah, kemudian ada yang punya tanah Muslim, alhamdulillah Muslim ya. Nah, kemudian ada lagi tanahnya mau dijual. Nah, pada saat itu Syekh Ibrahim Nughaimisi dihargai dengan pergi haji. Masya Allah. Suami istri diberangkatkan haji ya, dengan dia menyerahkan tanahnya. Masya Allah. Nah, alhamdulillah sekarang tanah Islamic Center kurang lebih ada 4 hektar kurang lebih. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa Bu ya, perkembangannya. Sekarang sudah 4 hektar Bu ya. 4 hektar. Ya. Kalau untuk perkembangan pendidikan Bu ya, ini anak-anak kita di sini mulai tingkat apa Bu ya? Ya, jadi di awal fikrah atau pemikiran itu adalah hanya sebatas asrama bagi mereka tinggal. Dan itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, lalu mulai ketika dai sudah ditempatkan di sini, yaitu Ustadz Irwan dengan Ustadz Abdullah, ya, dilihat perkembangan. Sepertinya kalau kita ingin membentuk, perlu ada pendidikan di dalam. Nah, sebab sekarang yang terjadi apa? Ketika waktu itu, ketika mereka keluar, mereka terpengaruhi oleh lingkungan. Kemudian kawan-kawannya gitu ya, dan tentu saja karena mereka jauh dari perkotaan, dari nuansa agamis dan yang lainnya, ada sedikit unsur pergaulan bebas lah atau apa gitu ya. Nah, ini yang kita lihat, wah ini kalau dibiarkan seperti ini akan tidak mencapai kepada tujuan yang kita inginkan, yaitu pembentukan akhlak pada mereka. Akhirnya mulailah kawan-kawan di Islamik
mengusulkan untuk dibuat pendidikan, langsung pendidikan. Jadi anak-anak yang tinggal di asrama tidak lagi sekolah di luar, tapi mereka bersekolah di dalam. Dan alhamdulillah sudah dibentuk sekolah, yaitu sekolah madrasah sanawiyah. Sanawiyah. Ya, berarti berinduk ke Kemenak. Nah, sanawiyah dia, bukan dalam bentuk pondok pesantren, tapi dia sekolah, madrasah. Ya. Jadi kalau Diknas kan sekolah ya. Nah, kalau ini madrasah. Nah, yang ada mulai kita membentuk madrasah sanawiyah. Kenapa? Karena kita melihat bahwa sekolah-sekolah SD itu ada dari perdusunan ada. Iya. Nah, jadi untuk kelanjutannya mereka tidak ada di sana. Nah, kemudian kalau kita bentuk SD di sini masih sangat kecil umur mereka untuk diasramakan. Nah, jadi mereka kita asramakan di sini setelah mereka tamat SD. Nah, sanawiyah kita buat, setelah itu juga kita sudah membuatnya juga aliyah, madrasah aliyah. Dan semuanya alhamdulillah sudah terdaftar di Kemenak. Sudah diakui. Sudah diakui. Nah. Sekarang berapa jumlah kita di sini, Bu ya? Jumlah kita dengan putra-putri itu ada kurang lebih 130-an. 130. Nah, 130-an putra-putri dan seluruh tingkat. Bu ya? Full beasiswa. Ya, full beasiswa. Jadi kita di yayasan mencarikan dana. Nah, di sini peran Yayasan Darul Iman. Yayasan Darul Iman. Ya, Yayasan Darul Iman yang kita kelola bersama itu mencarikan dana untuk pembiayaan operasional. Masya Allah. Makannya, kemudian gaji gurunya. Nah, itu kalau guru berapa orang, Bu ya? Guru ada kalau tidak salah 30 orang. 30 orang. Guru, pegawai dan seluruhnya. Ya. Termasuk tukang masak ya. Kemudian yang lainnya. Ada 30 orang. 30 orang. Nah, biaya yang kita keluarkan itu gaji di sini bervariasi. Ya. Dan rata-rata digaji 1.500.000. Ya bervariasi lah. Nah, kebutuhan gaji kita itu adalah kurang lebih 30 juta per bulan. 30 juta. Nah, kemudian makan itu butuhkan 42 juta. 42 juta. Ya. Dan itu sudah dipres loh. Coba dibayangkan. Ya. Kalau seandainya makannya saja 20.000 per hari, ya per hari, itu kebutuhannya 600. Berarti 120 berarti 2.600.000 per hari. Per hari. Setiap hari. Ya, 2.600.000 per hari. Nah, kalikan 30. Seharusnya keperluannya itu adalah sampai kepada 53 atau 52 ya, 52 juta. Ya, tapi alhamdulillah bisa dipres dengan nilai kurang lebih 40-an. Ya. Itu dananya dari mana, Bu? Dananya dari kaum muslimin. Dari kaum muslimin. Di awal memang Masya Allah kita belum nampak peluang-peluang, sering terhutang. Masya Allah. Malahan kita lihat ustaz-ustaz kita di sini, Ustaz Irwan, Ustaz Abdullah, mereka berkorban dengan uang mereka sendiri. Ya, untuk menggaji guru atau untuk makan anak. Dan alhamdulillah beberapa kesempatan kita ada yang menawarkan kapal, kita beli, akhirnya dirubah menjadi kapal bagan. Menghasilkan ikan, kemudian itulah ikan yang kita berikan di sini sebagai makanan mereka, lauk mereka, kemudian kelebihannya dijual. Dan sumbang-sumbang kaum muslimin di sini sering terhitung. Nah, semenjak bulan Oktober 2020 muncul ide pada saat itu kita di yayasan untuk mengumpulkan donasi tetap, yakni mencari donatur tetap. Dan alhamdulillah kebutuhan itu tertutupi. Ya. 70 juta. 70 juta. Ya, dengan kurang lebih 315 atau 320 orang donatur. Nah, target kita dahulunya adalah bagaimana bisa mengumpulkan 700 donatur dengan masing-masing mereka adalah 100.000 per bulan. Tapi luar biasa, ada di antara salah satu
donatur, dia mengatakan, Ustadz, saya untuk menanggung 100 paket. Subhanallah. Saya bilang, 100 paket apa ini, Bu? Dia katakan, iya 100 paket, berarti 10 juta. Iya, setiap bulan 10 juta. Nah, kemudian ada yang 1 juta, ada yang 500, bermacam-macam. Ada yang 100 gitu ya. Walhasil tertutupi. Namun kita pengen memang pengembangan lagi. Pengembangan itu apa? Bahwa donasi kita ini tidak hanya untuk kebutuhan Islamic Center sini saja, tetapi juga adalah membantu gaji-gaji dai yang ada di bawah bimbingan kita, dan kemudian juga support ya, insentif bagi para mu'alaf untuk menghadiri sholat berjamaah ke masjidnya, atau insentif untuk mereka datang pengajian. Dan ini kita lakukan kemarin, Masya Allah, beberapa bulan ya. Kalau tidak salah kita lakukan ada beberapa bulan, dari bulan Januari kita lakukan sampai bulan Maret. April ini kelihatan dana kita nggak cukup. Iya, Masya Allah. Nah, dana kita tidak cukup, ya akhirnya saya katakan mungkin di stop dulu insentifnya, baik pengajiannya atau sholat berjamaahnya, karena kita berikan insentif begini, setiap yang hadir pengajian itu diberikan 50.000 per kepala. Masya Allah. Nah, tentu yang bapak dan ibunya ya, suami istri gitu ya, anak-anaknya hadir ya tidak dikasih. Nah itu Per pekan Bu ya? Setiap hadir pengajian. Nah kemudian untuk sholat berjamaahnya 1 kakak, ya itu kita kasih 500.000 per bulan apabila dia melengkapi sholat 5 waktu 1 bulan. Masya Allah. Ini adalah bagian ya per kakak ya, dan ini adalah bagian bentuk dorongan kita untuk mereka supaya mereka terdorong. Terkadang memang dengan isu finansial memberikan semangat kepada mereka, tapi kita harapkan kan adalah pembinaan. Ya, pembinaan mereka, mudah-mudahan nanti pada suatu saat mereka sudah kuat akidahnya, gitu ya, kuat imannya. Nah, maka oleh karena itu kita melihat memang masih kita membutuhkan dana yang cukup luar biasa ya. Dan memang Yayasan Darul Iman dalam hal ini hanya sebatas penyalur. Ya. Penyalur dengan artian apa? Yayasan Darul Iman tidak mengambil sedikit pun dari uang itu. Berapa diberikan, berapa kebutuhan, ya yayasan di sini yang di Mentawai, oh kami butuh dana sekian, kita kirim. Kami butuh dana sekian, kita kirim. Nah. Masya Allah. Karena posisi Yayasan Darul Iman juga di Padang Bu ya? Iya, sehingga posisi akses untuk ke donatur dan lain sebagainya lebih mudah. Lebih mudah, betul. Nah, makanya untuk menindaklanjuti kita punya program dakwah khusus untuk ke Mentawai gitu ya. Dan itu berkala di dalam dakwah kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbagai inovasi yang dilakukan oleh Buya kita untuk memberikan motivasi kepada saudara dan saudari kita yang baru mengucapkan syahadat. Ini Buya, Masya Allah, ide ini dari mana asalnya Buya, kira-kira Buya? Dan nanti tahapannya bagaimana Buya? Ini kan tahap pembinaan dan lain sebagainya. Iya, idenya adalah dari analisa nih. Analisa Buya. Ya. Kita mendapatkan laporan bahwa mereka yang baru masuk Islam sangat minim semangat mereka untuk sangat minim. Padahal kita sudah masjid sudah ada Bu ya. Masjid sudah ada. Kita dengar nggak ada yang datang sholat berjamaah. Kenapa ini? Kenapa? Karena mereka pergi ke gunung, pergi ke kebun mereka dalam seminggu mereka. Apa yang mereka lakukan? Mengolah apa yang akan bisa mereka makan. Untuk mereka makan. Bikin sagu di sana gitu ya. Bukan untuk dijual. Kadang-kadang manau atau rotan mereka buat untuk mereka bisa jual misalkan gitu ya. Jadi seminggu 2 minggu mereka di sana, atau seminggu mereka balik untuk beberapa hari balik lagi. Sehingga kita melihat kalau kita suruh mereka datang hadir pengajian, tentu terlantar aktivitas, nggak bisa makan dia. Masya Allah. Nah, maka muncul di sini ya sudah. Ini harus kita support. Nah, kita support dengan bentuk dana. Nah, jadi ya
apa namanya dengan dana yang seperti itu, masya Allah bagi mereka itu sangat luar biasa, sangat bersyukur dan memang mereka berharap seperti itu gitu loh. Nah ini kan butuh waktu sampai apa namanya iman mereka semakin kuat. Nah karena ada pembinaan. Nah ada pembinaan. Nah jadi inilah yang tentu kita harapkan kerjasama kita dengan donatur ya. Nah ini bagian dari jihad kita di dalam berdakwah. Karena kalau kita lihat saat itu ya, kalau misalkan kita memperhatikan dalam Al-Quran, selalu didahulukan jihad dengan harta, kemudian baru jiwa. dengan jiwa. Wajahidu bi amwalikum anfusikum. Ya. Nah, jadi dengan harta. Ya. Dan ini kita berupaya ya untuk berjihad dengan harta dan raga. Kalau seandainya tidak mampu ya dengan harta kita. Karena Nabi SAW menjahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan pasukan yang akan berangkat, maka sungguh dia sudah ikut berperang. Man khalafahu fi ahlihi faqad ghaza. Siapa yang mengganti dia, yakni orang yang berperang tadi, untuk keluarganya, menafkahi keluarganya, memperhatikan keluarganya. Nah, sungguh dia telah ikut berperang juga. Karena itulah yang akan menyokong dia. Dia tidak berpikir lagi, oh sudah ada yang memberikan apa namanya kehidupan keluarganya. Gitu. Nah, kita juga melihat seperti itu untuk masyarakat kita. Ya, apalagi memang mereka minim ekonomi, minim ilmu. Nah, kita melihat iman itu tidak akan bertambah kecuali dengan ilmu. Ya. Lalu bagaimana caranya kita menambah imannya adalah menambah ilmunya. Bagaimana cara dia bisa mendatangi majelis ilmu adalah tentu kita berikan ya sedikit insentif supaya mereka bersemangat. Karena taraf pendidikan itu kan memberikan pengaruh. Kita di kota, kita di daerah-daerah kita memang sudah punya latar belakang pendidikan, haus dengan ilmu, ya. Tapi kalau mereka tidak, nah, maka ini adalah bagian dari tahap-tahap kita yang kita lakukan untuk berdakwah di Mentawai ini. Dan berarti posisi mereka di pedalaman, Bu? Di pedalaman. Di pedalaman. Kita berangkat ke sana 3 jam, 4 jam. Kadang-kadang kita pakai bot kalau seandainya dia di daerah yang jauh dari sini melalui laut. Kadang-kadang kita melalui pompong, sampan kecil, kemudian ada motor penggeraknya. Kita maju sampai ke pedalaman. Berarti itu untuk yang dewasanya berarti, Bu ya? Kalau untuk anak-anaknya kita sudah. Untuk anak-anaknya kita tadi dengan kehadiran orang tua mereka untuk berjamaah di masjid itu kan kita kasih kakak otomatis juga kita berikan kepada orang tuanya itu kan untuk. Tapi makan. Kalau ada anak-anaknya yang udah tamat SD berarti udah ke Islamic Center gitu ya? Kalau anaknya sudah tamat SD dia ke Islamic. Nah di Islamic kita kasih dia makan. Ya memang kita tidak kasih dia beasiswa untuk uang belanja gitu ya. Berarti berbagai inovasi ini ya untuk membentengi mereka berarti, Bu. Betul ya? sekali. Orang tuanya dengan cara pembinaan di lokasi mereka, anak mereka kita bawa ke Islamic Center. Betul sekali. Betul sekali. Berarti memang luar biasa berarti posisi orang-orang yang memiliki harta berarti, Bu. Masya Allah, itu adalah jihad. Subhanallah, jihad yang bagian dari jihad yang disyariatkan gitu ya. Berarti Bu ya ke pedalaman. Kalau seandainya orang yang memiliki kelebihan harta, mereka menginfakkan, apa yang Buya lakukan, umpamanya ada yang masuk Islam, kemudian mereka melakukan amalan-amalan dalam Islam, tentu orang-orang yang ini juga. Iya, mereka kan tadi dikatakan bahwasanya siapa yang mempersiapkan pasukan, berarti dia sudah ikut perang. Nah, jadi apa yang kita lakukan ini, nanti orang yang masuk Islam, kemudian membangun masjid, kemudian juga pembiayaan dai ini ke depan gitu ya. Nah ini sangat diperlukan sekali adalah
perhatian dari kaum muslimin melalui dananya. Masya Allah. Dan alhamdulillah di Islamic Center ini semenjak didirikan atau diresmikan 2013 itu sudah luar biasa yang masuk ke Islam. Mungkin sudah lebih 1.000 orang mungkin. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, kemarin kita 5 kakak gitu ya, kurang lebih 24 orang yang masuk Islam. Dan tahun dahulu yang 2019 itu juga apa namanya ada berapa 23 kakak kalau tidak salah waktu itu kan. Nah, intinya adalah bahwa semangat mereka ketika ada perhatian ya, terutama ada pengiriman dai, kemudian ada masjid dan ada perhatian kita kepada mereka itu sangat luar biasa. Jadi kemarin coba kita lihat bahwa apa namanya warganya ya yang satu kampung di apa yang masuk Islam ditonton oleh Ya, yang belum masuk Islam. yang belum masuk Islam gitu ya, dan tidak ada masalah. Mereka enjoy aja gitu loh. Ya akhirnya Mereka ingin menyaksikan seperti apa, dan akhirnya ya kita langsung kita ajak untuk apa namanya mengibadati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya apa yang bisa kita berikan ya dari apa yang telah Bapak Ibu berikan kepada kita, ya baju-baju kita bagikan untuk orang Muslim dan non Muslim juga. Kemudian ya yang hadir kita kasih apa namanya buah tangan. Berupa uang gitu ya. Nah, ini adalah bagian dari bentuk perhatian kita, dan peran Islamic Center ya di sini itu sangat besar sekali. Karena mereka merasa bangga. Ada induk yang mereka jadikan sebagai tempat mengadu, tempat apa namanya permasalahan-permasalahan yang mereka lakukan. Iya. Dan Islamic Center tentu sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak. Ya, diantaranya adalah sunatan massal, dan itu masya Allah ya, karena ya mereka baru masuk Islam, lah udah kuat agama mereka perlu ada dilakukan pembersihan. Gitu. Baik Buya, terakhir ini Buya, sebagaimana yang disampaikan oleh Buya tadi, luar biasa perkembangan Islamic Center. Berarti sekarang sudah kurang lebih 12 tahun Buya ya. Belum, baru 8 tahun. 8 tahun. Kurang 8 lebih, tahun ya. dari semenjak diresmikan. Ya. Ini untuk kedepannya apa perencanaan Bu ya untuk Islamic Center ini? Pertama tentu kita harapkan keberadaan Islamic Center ini semakin dirasakan oleh masyarakat. Ya. Terutama adalah dalam pendidikan. Bagian dari tahap untuk itu adalah pembinaan kaderisasi. Nah, Yayasan Ar-Rajihi yang ada di Riyadh pun masih memberikan perhatian. Di antaranya adalah membeasiswakan ya anak-anak yang tamat dari sini untuk kuliah di Madinah. Subhanallah. Ya. Saya mendapatkan telepon langsung dari kantor Riyadh. Mereka mengatakan, tolong tunjukkan atau pilih untuk 17 orang akan kita beasiswakan, dan itu kita sudah bayar ke Madinah. Jadi di Madinah itu ada jalur beasiswa full, ada jalur pembiayaan. Nah, ada berbayar gitu ya. Nah, kalau apa namanya, kalau beasiswa tentu sesuai dengan kriteria dari jamiah itu sendiri untuk memilih. Tapi kalau dalam jalur membayar, maka lembaga itu akan dia memilih. Lembaga yang akan memilih. Dan itu luar biasa. Sebagaimana informasi yang sampai kepada saya itu adalah sampai nilainya 4 juta real. 4 juta real. 4 juta real untuk biaya itu kalau dikalikan dengan 3.000 atau 4.000 lah ya, 4.000 itu sudah 16 M. Nah, itu pendidikan selama 5 tahun. 5 tahun sampai tamat berarti. Iya, tahun pertamanya mereka dimasukkan ke dalam bahasa Arab, ya, pengolah bahasa Arab untuk meningkatkan kemampuan mereka bahasa Arab. Lalu kuliah apa namanya 4 tahun,
mereka mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh mahasiswa yang lain. Tiket setiap tahunnya, kemudian uang saku setiap bulannya dikasihkan gitu loh. Nah, tidak ada perbedaannya dengan yang lain. Mereka tinggal bersama yang lain, namun sistemnya adalah dilakukan oleh Ar-Rajihi seperti itu. Dan itu khusus untuk anak-anak mentawai. Ya, tahapannya adalah persiapan untuk mereka bagaimana kembali ke negeri mereka. Masya Allah. Luar biasa, berarti seandainya mereka sudah pulang, mudah-mudahan Islamic Center semakin maju. Iya. Kalau bisa Islamic Center ini menjadi pondok yang jadi rujukan Bu ya. Rujukan ya untuk di Mentawai, atau malahan orang dari Sumatera ke sini ya, dari Sumatera. Iya kan dari Pulau Sumatera ya. Ini kan pulaunya berpisah dengan Sumatera. Oke. Kemudian juga ada ide kemarin itu. Ya, mana tahu kita pemirsa ada yang punya semangat gitu ya. Di Mentawai ini kan ada pulau-pulau yang dijadikan sebagai resort. Ya, resort datangnya turis-turis. Nah, memang kemarin ada tawaran dari kalau nggak salah yang punya tanah ini, yang punya rumah ini, dia punya pulau, dia mau menjual ke kita, mau nggak Islami membeli mungkin 1 hektar misalkan, yang tepi pantai, ya, atau disewa atau bagaimana, itu apa? Mungkin resort. Gimana buat situ? Kita buat di situ resort tahfidz Al-Quran. Gimana Ustaz itu? Ya, Masya Allah. Jadi anak-anak itu fokus di tahfidz Al-Quran. Tamunya siapa? Tamunya dari Arab. Ya. Tamu Arab ya. Tamu Arab. Ya, tamu Arab. Beda dengan yang lain berarti. Oh, beda. Nah, ini saya rasa cukup juga gitu lah. Anak-anak pendidikan di resort. Ya. Tempatnya disiapkan dengan nyaman sehingga mereka bisa menghafal Al-Quran dengan baik. Nah, ini adalah ide yang lumayan juga ya. Semoga Allah mudahkan Bu ya. Iya. Ini saya kemarin itu salah satu mantan Menteri Agama yang Masya Allah Pak Said Akil Munawir. Dia mengatakan bahwa dia membuat penghafal Al-Quran di, kalau nggak salah di Pulau Bintan, ada pulau tersendiri. Saya lupa Anyer atau apa namanya. Itu dibuatkan di situ adalah tahfiz. Dan luar biasa kemarin itu waktu MHQ tingkat nasional yang dilakukan oleh Amir atas nama Yayasan Amir Sultan, itu dari Kepulauan Riau itu suaranya Masya Allah, hafalannya Masya Allah gitu ya. Nah, saya pikir ini bisa juga kita buat, ya, apalagi Mentawai ya, dengan kita rubah opininya gitu. Nah, kemudian tamu-tamu ya datang dari Timur Tengah, ya, dan mereka akan melihat kalau anak-anaknya ini bagus, mana tahu mereka bisa bawa ke Timur Tengah untuk sekolah di sana, gitu. Dan itu tidak menutup kemungkinan. Nah, ini berpeluang, nah gitu. Masya Allah, barakallahu fiik Buya, jazakallah khairan atas waktu yang Buya berikan kepada kami untuk kita sedikit mengorek informasi tentang Islamic Center ini. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat. Tentu bagi kami yang memiliki kesempatan untuk ikut serta dengan Buya dalam perjuangan ini, insya Allah akan bersegera untuk menghubungi Buya. Iya, jadi antara Islamic Center dengan Yayasan Dar Iman itu bersinergi. Nah, maka oleh karena itu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala bisa menghubungi kita di Yayasan Dar Iman, ya, Surau TV yang memiliki program khusus untuk Mentawai, bermacam-macam program, ya, yaitu program pembinaan dai, program pembangunan masjid, program pembinaan mu'alaf, ya, dan banyak lagi program yang lain yang kita buat untuk Mentawai ini, ya. Dan ini adalah khusus untuk dakwah kita ke Mentawai, di mana Yayasan Dar Iman memiliki program-program yang lebih dari itu, ya. Dan mudah-mudahan dengan support kaum muslimin semuanya, terutama adalah di tempat kita, ya, Dar Iman,
kita ada pondok pesantren. Ya. Nah, tadi saya katakan ke masyarakat di Muara Seberut, untuk sementara karena pondok pesantren kita terbatas Ya. ruangnya, tempat belajarnya, kita hanya baru bisa menerima satu lokal, yakni kapasitas 32 orang anak. Sementara yang mendaftar kemarin itu untuk 4 lokal. Jadi 4 lokal kita jadikan satu lokal, luar biasa. Sehingga saya katakan maaf, kita tidak bisa begitu menjatahkan untuk mentawai. Ya. Tapi kalau seandainya kita sudah punya asrama, Ya. ya asrama khusus, ya kalau sekarang kan gedung yang kita pakai itu di situ lokal, di situ asrama. Iya. Nah, belum kita buatkan asrama khusus. Nah, ini kita di Yayasan Darul Iman, kita akan membebaskan tanah. Nah, di situ akan kita buatkan asrama. Ya. Nah, kalau seandainya satu asrama sudah kita bangun dengan 3 tingkat, di situ ada kurang lebih 24 ruang, di mana target kita adalah setiap tingkat itu 4 lokal, ya 4 lokal. Satu lokal itu menjadi 2 ruang untuk asrama. Nah, maka kita membutuhkan untuk semuanya itu adalah 48 ruang asrama. Nah, tapi sementara ini kita buat dulu untuk satu gedung ini kurang lebih 24 ruang asrama. Untuk berarti kalau kita memadatkan satu letting itu, satu tingkat 4 lokal, Ya. itu bisa kita beri misalkan 5% dari anak yang diterima, kita ambil anak mentawai. Dan boleh jadi nanti kalau sudah ada program beasiswa akan kita beasiswakan. Ya. Tapi kalau misalkan tidak, minimal 5% diprioritaskan Ya. untuk anak mentawai. Kalau 120 di 5% berarti menjadi kurang lebih 7 orang 7 orang. Ya. bisa kita berikan jatah untuk mentawai, ya. Bisa kita berbagi nih. Iya. Seberut Utara, Iya. Seberut Selatan, Topejat, Sekakap. Nah, 4 yang apakah misalkan di sini dari 2, di sini 2, di sini kita bisa combine semuanya. Ya. Nah, ini tapi apa daya sekarang ini kapasitas kita masih satu lokal gitu loh. Nah, jadi ini harapan kita, kesenergian antara Darul Iman, Surau TV dengan program di Mentawai dengan Islamic Center di sini itu sangat kita harapkan, dan itu selalu alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pemirsa juga selalu mengikuti program kita, apa yang telah kita lakukan di Surau TV ya, dan mudah-mudahan ini memberikan peluang bagi kita. Ini adalah salah satu tempat yang strategis untuk kita mencari pahala akhirat kita. Barakallahu fikum. Baik Buya, jazakallahu khairan atas informasinya tentang perkembangan Islamic Center. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, waktu yang membatasi kita untuk memperbanyak wawancara kita dengan Buya kita. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak informasi dari Buya kita tentang bagaimana harapan ke depan Islamic Center ini. Tentu bagi kita yang memiliki kelapangan, memiliki kesempatan untuk ikut berjuang bersama Yayasan Darul Iman dan Islamic Center Mentawai, untuk kita bersama-sama berjuang untuk kaum muslimin di Mentawai ini. Karena kita mendapatkan informasi tadi, semenjak Islamic Center ini didirikan, alhamdulillah tidak kurang mungkin dari 1000 orang Buya ya, sudah mau untuk bergabung ke barisan kaum muslimin. Tentu ini adalah ladang pahala yang besar bagi kita semuanya, karena semenjak dia masuk Islam, kemudian anak-anaknya juga akan Islam sampai hari kiamat kelak, tentu pahalanya juga akan mengalir kepada orang-orang yang ikut serta di dalam perjuangan ini. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.